Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Haikal Al-Kadri dengan NIM 2020311032. Izin menyampaikan hasil presentasi saya untuk pertemuan 5 dengan judul Mengenal Memori. Memori adalah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori biasanya disebut RAM, singkatan dari Random Access Memory. Memori berfungsi bekerja dengan menyimpan data dan menyuplai data yang penting dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah fungsi kapasitas merupakan hal terpenting bagi memori. Macam-macam memori. Macam-macam memori dibagi 3 macam. Yang pertama, SD card kapasitas kecil dengan kapasitas tinggi. Jenis SD card ini memiliki kapasitas memori yang kecil. Meskipun demikian, kartu ini memiliki kompatibilitas yang tinggi dan bisa digunakan pada kamera digital lama. Selain itu, harga jenis SD card ini lebih terjangkau sehingga Anda bisa membeli kartu pada baru saat kapasitas penuh. Anda pun bisa menggunakan SD card ini sebagai media penyimpanan foto koleksi lama. SDXC card, memang dipakai kamera SLR dan perekam video. Jenis kartu SDXC memiliki kapasitas yang besar. SDXC card bisa digunakan untuk pemotretan fotografi resolusi tinggi dan perekam video dalam waktu yang lama. Namun jenis card ini cenderung mahal sehingga akan lebih cocok untuk profesional. Pilih SD card dengan speed kelas tinggi jika hendak merekam video. Periksa juga speed kelas kecepatan yang tertera pada SD card. Speed kelas ini menunjukkan kecepatan transfer minimum pada SD card ini saat merekam video. Dengan begitu, proses syuting akan berjalan tanpa gangguan dan menghasilkan kualitas gambar yang baik. Saat Anda membeli SD card dengan kelas kecepatan yang sesuai dengan kamera Anda dan data terekam baik, dengan demikian Anda tidak perlu khawatir akan frame yang rusak. Register memori. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh, register dan register alamat stack. Poin register memori, address register, input-output address register, instruction register, dan lain-lain. Cache memori. Memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporer sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Lanjutan cache memori. Memori cache sering pula disebut dengan RAM. Ini adalah sebuah porsi memori yang disebut dengan kecepatan tinggi, static RAM, SRAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program yang mengakses data atau perintah yang sama berulang kali. Disk cache tidak jauh berbeda dengan memory cache. Disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama, tetapi alih-alih menggunakan data kecepatan yang tinggi, disk cache justru menggunakan memori konversi atau disebut dengan dynamic RAM. Dynamic RAM relatif lebih lambat. Cara kerja ketika Anda menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk pertama lama, apalagi akan memisahkan ketersediaan datang di memori buffer. Memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data program jenis memori utama. 1. RAM, Random Access Memory. ROM, Read Only Memory. RAM, Random Access Memory dibagi menjadi 2, yaitu RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak serta disebut dalam memori. Asumsi biasanya digunakan untuk menyimpan primer atau memori utama dalam komputer untuk digunakan dan mengubah informasi secara aktif, meskipun beberapa alat untuk menyediakan penyimpanan sekunder dengan jangka panjang. ROM atau Read Only Memory. ROM dibagi menjadi 3. 1. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah suatu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen. Artinya, program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran dimatikan. Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca dari data ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada di dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Oleh karena itu, sifatnya ROM bisa digunakan untuk menyimpan firmware atau print lunak yang berhubungan erat dengan print keras.
Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar sistem komputer yang mengatur atau menyimpan semua peralatan komponen yang ada dalam komputer saat komputer dihidupkan. Lanjutan ROM, Read Only Memory. Jenis-jenis ROM adalah 1. PR-ROM, program Read Only Memory. Kedua, EPROM, Reusable Program ROM. Dan yang ketiga, EEPROM, Electric Erasable Program ROM. Antar memori. Hubungan antar memori dibagi 3 macam, yaitu 1. Hubungan harga. Semakin ke bawah adalah harganya semakin murah. Hubungan kapasitas. 2. Semakin ke atas umumnya kapasitas semakin terbatas. Nah, yang ketiga, hubungan frekuensi. Pengaksesan semakin ke atas semakin tinggi frekuensi pengaksesannya. Hubungan satuan transfer. Hubungan suatu transfer dibagi menjadi 4 macam. Pertama, memori internal. Yang kedua, word. Dan yang ketiga, address Unix. Dan yang keempat, unit of transfer. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya untuk pertemuan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.